Pemirsa, ugal-ugalan saat mengemudi sebuah mobil box pengangkut bahan kimia menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Naasnya pohon yang ditabrak menimpa pengendara motor. Sementara di Medan, sebuah dam truk bermuatan pasir menabrak 7 mobil di depannya. Sebuah mobil box bermuatan bahan kimia menabrak pohon di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Pohon yang tumbang menimpa seorang pengendara motor yang tengah melintas di lokasi kejadian. Diduga sang sopir ugal-ugalan saat berkendara dan menabrak sebuah pohon hingga mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung sopir mobil box dan pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Atas insiden ini, arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Kemanggisan Utama Raya mengalami kemacetan. Inilah video amatir yang merekam kondisi pasca 7 mobil yang menjadi korban tabrakan beruntun terjadi di Jalan Cemara, Pulau Berayan, Medan, Sumatera Utara. Tabrakan beruntun bermula dari sebuah dam truk bermuatan pasir yang melintas dari arah Jalan Yosudarso. Diduga pengemudi dengan kecepatan tinggi dan kondisi mengantuk, truk langsung menabrak 7 mobil di depannya. Mobil yang menjadi korban tabrakan beruntun ini mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian samping dan di depan. Sementara itu, sopir truk dibawa ke rumah sakit terdekat karena pada saat kejadian kondisi sopir dalam keadaan terjepit. Kasus tabrakan beruntun ini kini ditangani unit Lantas Polsek Percut Setuan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah angkot ludes terbakar saat melintasi tanjakan di Jalan Raya Empang, Kota Bogor. Angkot yang syarat muatan ini juga menabrak angkutan lain dan nyaris masuk ke dalam ruko akibat remblong. Dengan bahu-membahu warga berupaya mengevakuasi angkot yang terbakar dan nyaris masuk ke sebuah ruko di Jalan Raya Empang, Bogor Selatan, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat angkot 02 jurusan Sukasari Bubulak ini tengah melintasi tanjakan Empang menuju Sukasari. Namun di tengah tanjakan angkot mendadak mogok. Saat diperbaiki muncul kobaran api dari mesin. Api bisa dipadamkan setelah 1 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, hampir seluruh barang di dalam angkot hangus terbakar. Pemirsa, sebuah mobil yang dikendarai sepasang kekasih menabrak pagar kantor televisi hingga roboh. Diduga korban panik setelah mengetahui dikejar petugas Polantas Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan, sebuah minibus yang dikendarai sepasang kekasih mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Guru Patimpus, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi menabrak pagar samping kantor media televisi hingga roboh. Bagian depan mobil pun rusak berat. Saksi mata mengatakan sebelumnya mobil sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil Patwal Satlantas Polrestabes Medan sejak dari kawasan Balai Kota. Di persimpangan Jalan Putri Hijau, mobil hilang kendali hingga menyasar ke trotoar dan menabrak pagar. Kita tadi lagi jemput orderan, lagi di jalan, lagi di jalan terus pas di jalan Benteng dia kencang aja dikejar polisi. Kami pun ngikut juga mengantar orderan di Marriott, udah nabrak aja di sini. Pihak kepolisian menyebut petugas hendak menghentikan mobil karena melaju dengan kecepatan sangat tinggi hingga dikhawatirkan mengancam keselamatan pengendara lain. Namun saat akan dihentikan petugas, pengendara justru semakin menambah kecepatan hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, berusaha menghindari tabrakan sebuah bus angkutan umum PO Arimbi terperosok dan terguling di tebing pinggir ruas jalan tol Cipularang kilometer 90 Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 7 orang penumpang bus mengalami luka-luka. Dalam rekaman video amatir, pengguna jalan bus PO Arimbi terguling di tebing pinggir jalan tol Cipularang kilometer 90 Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Kondisi bus mengalami kerusakan parah. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan 7 orang penumpang bus mengalami luka-luka dan semua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Evakuasi bus sempat mengalami kesulitan dan memakan waktu 2 jam.
Sebelumnya diketahui sopir bus PO Arimbi ini berusaha menghindari tabrakan dengan sebuah truk. Sopir bus PO Arimbi langsung membanting setir ke kiri dan terperosok hingga terguling di tebing pinggir jalur tol. Usai kejadian, sopir bus PO Arimbi langsung kabur. Pemirsa, artis Tamara Tiasmara menjalani pemeriksaan psikologi forensik terkait kasus kematian putranya Raden Adan T. Halif. Penyidik Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan guna mengungkap motif pembunuhan bocah yang tewas tenggelam di kolam renang tersebut. Petugas Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus menyelidiki motif pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adan T. Halif, yang diduga ditenggelamkan kekasih Tamara, Yuda Arfandi, di kolam renang Palem Tirta Mas Durensawit, Jakarta Timur. Didampingi kuasa hukumnya, Tamara memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik di gedung Biro SDM Polda Metro Jaya. Hari ini klien kami akan diperiksa sebagai saksi oleh tim psikologi forensik. Nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kita sampaikan mungkin setelah pemeriksaan. Tamara menjalani pemeriksaan psikologis forensik oleh tim psikologi forensik Biro SDM Polda Metro Jaya dan Asosiasi Psikologi Forensik. Sebelumnya tim psikologi forensik juga memeriksa tersangka dan ayah kandung korban. Pemeriksaan psikologi forensik dilakukan untuk mengungkap motif pelaku tega menghabisi korban yang baru berusia 6 tahun tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi dengan tim psikologi forensik, metode yang dilakukan oleh tim psikologi forensik itu menggunakan yang pertama multi metode, yang kedua multi tools, dan yang ketiga adalah multi informan. Nah, inilah yang dilakukan sementara ini. Sebelumnya penyidik mengungkap kronologi tewasnya korban yang diduga ditenggelamkan kekasih ibunya, Yuda Arfandi, yang saat ini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Pelaku beralasan menenggelamkan korban untuk melatih pernafasan agar lebih kuat di dalam air. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek pencuri 1 ekor ayam di Bojonegoro, Jawa Timur dibebaskan melalui sidang putusan selah. Namun terdakwa terancam kembali masuk bui lantaran jaksa penuntut umum akan kembali memasukkan perbaikan berkas dakwaan ke pengadilan. Sujud syukur dilakukan Suyatno, warga desa Pandantoyo, Kecamatan Temayan, Kabupaten Bojonegoro, saat setelah keluar dari lapas kelas 2A Bojonegoro. Tangis haru keluarga yang menunggu di depan pintu lapas pun menyambut kakek 58 tahun ini. Alhamdulillah. Nggih. Senang Mak nggih? Senang. Terus pripun iki? Badhe langsung kondur apa pripun? Nggih, kondur. Nggih. Nggih. Tasik mangkal Pak kalih kondisi. Sebagai ungkapan rasa syukur atas bebasnya Suyatno, pihak keluarga membagikan paket ayam geprek kepada pengendara yang melintas di depan lapas. Ini membagi ayam ini ya? Iya, ayam geprek. Ayam geprek ya? Iya. Sangat bersyukur Mbak ya, bapaknya bisa. Alhamdulillah sangat bersyukur. Ini membagi kepada siapa saja? Perjalanan yang lewat tadi ya? Iya, perjalanannya lewat saja semua orang. Oke. Ini berarti berapa lama Bu ditahan Bapak? Kurang lebih 3 minggu. Sebelumnya terdakwa diputus bebas lewat sidang putusan selah di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU kabur atau tidak cermat. Terdakwa diduga mencuri 1 ekor ayam milik Siti Khalifah, kepala desanya sendiri pada November tahun 2022. Sempat diupayakan damai, namun tidak ada titik temu hingga kasus ini bergulir dan terdakwa ditahan sejak 10 Januari 2024 lalu. Meski dinyatakan bebas, namun Suyatno terancam masuk bui kembali lantaran pihak jaksa penuntut umum akan memperbaiki dakwaan dan melanjutkan kembali perkara pencurian ayam di pengadilan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.